Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan mulai mendalami materi yang sangat penting di dalam pemrograman C++, yakni Object Oriented Programming alias pemrograman berorientasi objek atau yang biasa disingkat dengan OOP. Dalam materi kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya class, lalu object, lalu bagaimana cara kita membuat class dan objek yang sederhana. Saya harap Anda sudah menamatkan semua materi dari pertemuan sebelumnya. Itu ada 28 pertemuan. Di situ kita udah bahas yang namanya membuat variabel, terus percabangan seperti if, terus else, kemudian ada pengulangan seperti for, kemudian ada case, ada while dan do while. Ya, terus ada lagi function. Nah, itu yang sangat penting juga, function. Jadi saya mengharapkan Anda sudah lancar dalam menggunakan looping, terus membuat function, kemudian menentukan variabel. Ya, pokoknya semua materi yang sudah pernah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau Anda masih belum lancar, ya sebaiknya Anda lancarkan dulu, biasakan dulu sebelum memasuki materi Object Oriented Programming. Oke, kalau sudah lancar, kita lanjut ya. Oke, class dan object. Apa itu class? Apa itu object? Jadi di dalam dunia object oriented programming dikenal yang namanya class dan object. Class itu adalah sebuah blok kode yang yang isinya adalah variabel, berbagai macam variabel, entah dia integer, terus ada string. Kemudian ada kemudian ada yang namanya constructor. Terus masing-masing variabel dan constructor ini ada sifatnya public, ada yang sifatnya private. Nanti kita bahas lebih dalam apa itu public, apa itu private. Intinya secara umum yang namanya sebuah class atau kelas, ada isinya itu terdiri dari variabel, terus ada constructor dan beberapa baris-baris kode dan perintah lainnya. Dan semua ini tergabung dalam satu blok kode tergabung dalam sebuah kelas. Jadi yang namanya class ini ada namanya seperti ini contohnya, kemudian diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal dan ditutup dengan titik koma. Titik koma bukan ini. Oh ya, titik koma bukan titik 2 ya. Mudah-mudahan jelas terlihat di tampilan Anda. Oke, ini namanya class. Class melahirkan sesuatu yang sifatnya baru, yakni kelas yang baru atau yang disebut dengan objek. Jadi yang namanya kelas ini sebenarnya agak mirip sama function ya. Kalau function kan kita bisa buat sebuah function yang namanya yang sifatnya overloading function. Jadi ada sebuah function dia punya nama, tapi kita bisa bikin function lain yang namanya sama tapi kegunaannya berbeda-beda, yang mirip seperti itu. Yang namanya class di dalam C++ juga seperti function yang sifatnya overloading. Kita buat sebuah nama kelas, kemudian kita buat kelas yang lain yang merupakan keturunan dari kelas utama. Jadi ini kelas utama, ini kelas baru, yang boleh dibilang ya mau dibilang keturunan juga bukan, tapi ibaratnya ini adalah template gitu loh. Template atau cetakan awal. Kemudian dari satu template dia akan menghasilkan
kelas-kelas baru. Nah, kelas-kelas baru ini yang disebut dengan objek. Jadi kenapa disebut object oriented programming? Ya karena dari satu kelas kita bisa membuat beberapa kelas baru dan masing-masing kelas itu disebut dengan objek. Paham ya? Saya harap Anda paham. Ini Anda harus pahami dulu yang konsep dari object oriented programming ini supaya Anda nggak bingung. Dan kalau Anda sudah lancar dalam memahami materi-materi dan dari pertemuan sebelumnya, saya yakin Anda nggak akan kesulitan dalam memahami object oriented programming. Oke, itu tadi tentang class dan object. Nah, sekarang kita langsung praktek biar lebih gampang memahaminya. Kita buka code blocks, kemudian saya buka sebuah project seperti biasa. Oke, kasih nama class object. Class dan object aja. Oke, kemudian klik next seperti biasa dan finish. Oke, sekarang kita mulai praktek menggunakan class. Untuk membuat sebuah class gampang sekali. Seperti contohnya di sini, kita ketik kata kunci class kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Class, kemudian nama kelasnya misalnya kucing. Kemudian kita buat bodinya, kerangka bodinya diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup dan titik koma. Ini rumusnya seperti ini. Tata bahasa pembuatan class seperti ini. Oke, kemudian kita buat access specifier. Access specifier ini untuk menentukan variabel yang ada di dalam class ini sifatnya apa. Ada private. Kita coba main public dulu ya. Gunanya seperti apa. Di sini saya buat variabel tipenya string ras. Kucing punya ras ya, ada Angora, ada Siam, ada Bengali, ada Lynx dan sebagainya. Ras, terus string kelamin, kemudian usia. Oke, kita coba buat sebuah kelas yang sangat sederhana, yakni kelasnya bernama kucing. Di dalamnya ada variabel yang sifatnya public, ada variabel ras, kelamin, dan usia. Oke, gampang ya cara membuatnya. Oke, sekarang di bagian main kita akan membuat sebuah objek baru dari kucing ini. Untuk membuat sebuah objek yaitu keturunan dari kelas utamanya, yakni kelas kucing. Cara membuatnya kita ketik nama kelas utamanya, yakni kucing. Kemudian nama kelas turunannya misalnya si Bejo. Misalnya ini si Bejo ini nama kucingnya ya. Si Bejo. Nah, jadi untuk membuat sebuah objek baru, pertama kita buat nama kelas utamanya, yakni kucing, kemudian nama objek barunya, artinya objek si kucing ini. Jadi secara teknis ya sebenarnya kelas ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak variabel juga sebenarnya, mirip variabel, cuman variabel yang isinya ada variabel lagi, terus ada constructor nantinya dan berbagai macam routine coding lainnya, itulah. Jadi kayak misalnya kita buat sebuah variabel integer terus panjang ya, seperti itu, mirip, cuman variabelnya ini namanya
variabel yang sifatnya class. Kemudian dia membuat sebuah objek baru namanya si bejo. Oke, paham ya? Kemudian saya buat objek baru dari kucing juga. Kucing. Kemudian misal namanya si oneng. Nah, S-nya ini besar. Kenapa saya taruh besar? Jadi ini ada ketentuan. Kalau kita bikin nama class, depannya ini huruf besar, terus kata berikutnya huruf besar juga. Ini camel notation namanya. Terus kalau function, S-nya ini kecil. Jadi kita bisa bedakan kalau dalam C++ umumnya kalau programmer, jadi bisa tahu kalau depannya huruf kecil, oh dia ini function. Tapi kalau besar, oh dia ini class gitu. Oke, kita sudah punya dua objek, si bejo dan si oneng, masing-masing keturunan dari kucing. Nah, dari sini, dari objek si bejo ini, nah karena di dalam si bejo, di dalam kucing ini ada variabel ras, ada variabel kelamin, dan variabel usia. Kita bisa isikan masing-masing ini, rasnya tipe apa, kelaminnya apa, usianya apa. Untuk mengaksesnya, kita ketik salah satu objeknya. Misalnya kita mau isi si bejo ini rasnya jenis apa. Caranya ketik si bejo, kemudian diikuti dengan titik. Nah, titik ini kunci, karakter kunci untuk mengambil isi dari variabel si kucing ini. Ras kita isi dengan misalnya Anggora. Kemudian si bejo kelaminnya jantan. Kemudian si bejo usianya 3 tahun ya. Oke. Jadi kita isikan Kita isikan variabel dari kucing ini, yakni si bejo, rasnya Anggora, kelaminnya jantan, usianya 3 tahun. Kita bisa lakukan yang serupa terhadap si oneng. Caranya sama, ketik nama objeknya, kemudian diikuti dengan titik, kemudian diikuti dengan variabelnya. Oke, dua objek sudah jadi dan masing-masing sudah diisi variabelnya. Oke, sekarang kita bisa tampilkan hasilnya. Jadi nanti kita akan tampilkan hasilnya si bejo ini, rasnya apa, kelaminnya apa, usianya apa. Untuk menampilkan mudah sekali, gunakan perintah chout seperti biasa. Kemudian diikuti dengan bikin kalimat komentarnya deh. Si bejo jenisnya, kemudian si bejo titik, nah ini ras, kemudian kelamin si bejo si bejo terus kelamin. Biar nggak kepotong gini aja deh. Sah-sah aja lah kalau begini. Si bejo, kelamin, terus usia. Si bejo, usia. Tahun. Akhiri dengan baris baru. Di sini kita coba tampilkan isi dari objek si bejo ini seperti apa. Kita bisa build and run.
Oh, ada yang error. Kelamin. Apa yang salah nih? Oh iya, huruf kecil harusnya. Kelamin. Oke, kita build and run lagi. Oke, kelihatan kan hasilnya? Coba lihat. Si bejo jenisnya anggora, kelamin jantan, usia 3 tahun. Oke, kita coba saja deh biar gampang buat si oneng di bawahnya. Oke. Sekarang kita coba build and run lagi. Nah, si oneng jenisnya siam, kelamin betina, usia 4 tahun. Gimana? Paham? Gampang? Saya yakin gampang sekali. Ini contoh yang sangat sederhana dalam penerapan class dan objek. Jadi kita buat dulu classnya apa, tentukan dia variabelnya apa saja, dan tentukan access specifier-nya, artinya public. Artinya di sini public. Jadi yang namanya variabel-variabel ini bisa diakses dari luar kelas. Oleh karenanya di function main ini, saat kita membuat si bejo, objek si bejo, kemudian si bejo ini mengakses variabel ras. Kenapa bisa diakses? Ya karena sifatnya public. Coba kalau saya bikin private sini. Saya private, kemudian di build and run. Oh, tidak bisa. Error. Kenapa? Tuh. Karena variabel ras ini sifatnya private di dalam class ini. Ibaratnya jadi yang kalau di set sebagai private, variabel ini hanya bisa dibaca oleh kelas itu sendiri. Tapi ada caranya nanti. Sekalipun dia private, dia tetap bisa dibaca dari luar kelas. Nanti itu di materi selanjutnya mengenai access specifier. Yang penting Anda sudah paham dulu tentang dasar-dasar class dan objek, baru nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai member function yang ada di dalam kelas. Jadi kita bisa menerapkan beberapa fungsi yang nantinya bisa diakses oleh kelas ini nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kali ini saya harap Anda sudah cukup jelas dengan materi dasar-dasar object oriented programming dalam memahami class dan objek. Kemudian Anda juga sudah paham dari cara contoh membuat class yang sederhana. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.